Halo rekan Dao semua, kembali lagi bersama Mimin di channel Hanli Donghua. Kali ini, Mimin akan melanjutkan kembali perjalanan Hanli menuju keabadian. Di episode kemarin kita diperlihatkan Hanli menyamar ke sekte Masked Moon dengan menggunakan tubuh Yuan Kun. Dan sekarang Mimin akan membahas chapter 714 sampai 715. Gak usah lama-lama, mari Mimin bahas. Chapter 713. Pemikiran masa lalu. Cerita dimulai ketika Nangong Wan melihat Hanli yang begitu berani menatapnya. Dia tertegun sejenak. Dengan ekspresi merenung muncul di wajahnya, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Nangong Wan mengangkat kepalanya dan beralih ke wanita berbaju kuning yang telah membimbing Hanli. Dia dengan tenang berkata, "Yuer, pergi dulu. Aku akan berbicara dengannya sendirian." Setelah sedikit terkejut, dia segera menundukkan kepala dan berkata, "Ya, Martial Ancestor." Dia kemudian pergi dengan tenang dari aula dan menghilang dari pandangan. Hanli dengan tenang menunggu wanita berpakaian kuning itu menghilang sebelum melihat sekeliling dengan indera spiritualnya. Melihat tidak ada orang lain yang hadir, dia menatap Nangong Wan dan membentuk mantra tangan. Dengan serangkaian ledakan-ledakan yang datang dari tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa inci, dan secercah cahaya biru mengungkapkan wajah aslinya. "Jadi itu benar-benar kamu, Hanli?" Ekspresi rumit muncul di wajah Nangong Wan, tetapi tidak ada jejak keterkejutan, hanya desahan samar. Tidak tahu bagaimana memanggilnya, dia tergagap sebelum dengan kikuk berkata, "Kamu tahu aku akan datang." Setelah dia mengatakan ini, Hanli merasakan sedikit penyesalan dan tidak bisa menahan perasaan kesal pada dirinya sendiri. Anda, Wan akan jatuh tempo sebagai gantinya. Reaksi canggung Hanli telah menyebabkan Nangong Wan mengernyitkan alisnya. Dia dengan lembut tersenyum, menunjukkan matanya yang cerah dan kecantikannya yang memesona. Menyerah. Hanli merasa sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan namanya dengan lembut. Dia akhirnya melepaskan ketakutan yang berlama-lama di hatinya. Dia benar-benar memendam beberapa perasaan untuknya. Dia tidak akan menunjukkan padanya penampilan seperti itu sebaliknya. Untuk sesaat, Hanli menatapnya dengan terpesona. Nangong Wan tersipu dan menoleh, dengan malu-malu berkata, "Apa bagusnya melihatku? Mungkinkah aku lebih cantik dari selir barumu?" Ketika Hanli mendengar kata-katanya yang tidak menyenangkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. "Selir, jadi kamu juga tahu itu?" Nangong Wan menunduk dan menatap lantai. Dia mendengus dan dengan kesal berkata, "Kamu baru bergabung dengan tetua dari Sekte Awan Melayang dan baru-baru ini memadatkan jiwa yang baru lahir pada usia sekitar 200 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Setelah beberapa saat, sesuatu segera muncul di benaknya. Apakah itu kultivator yang bermarga Tang? Nangong Wan menyeka sepotong rambutnya dan secara misterius tersenyum pada Hanli. "Jadi kamu tidak bodoh. Itu benar-benar keponakan bela diri Tang. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mengirimiku jimat transmisi suara. Ketika saya menerimanya, saya tidak berani mempercayainya. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, Anda kembali sebagai kultivator Nascent Soul. Di masa lalu, saya tidak terlalu memperhatikan bidang ini. Karena itu, saya segera meminta informasi terbaru tentang Sekte Awan Melayang. Meskipun agak lambat, saya tahu keadaan umum Anda. Dengan kemunculanmu yang tiba-tiba, kamu menjadi sesepuh dari Sekte Awan Melayang. Anda meninggalkan pameran dagang di tengah jalan dan pergi. Tetapi saya hanya tahu sedikit tentang ini. Tapi selirmu masih ada di kota langit menjulang sampai hari ini." Hanli menyentuh dagunya dan mengungkapkan sedikit rasa malu ketika dia mencoba menjelaskan. "Pada saat itu, saya menyuruhnya untuk mengikuti seorang penatua kembali ke sekte. Sepertinya ada sesuatu yang menundanya." "Namun, selir ini," Nangong Wan menyela, "cukup, tidak perlu membicarakannya lagi. Saya tidak akan mengeluh tentang bagaimana Anda mengambil selir. Lagi pula, bukankah aku sendiri yang akan menikah?" Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih dan sangat lemah. Ekspresi Hanli sedikit berubah. Dengan suara cemberut, dia tanpa tergesa-gesa bertanya, "Ada apa dengan itu? Mungkinkah Anda benar-benar berencana untuk menikahi orang itu?" Nangong Wan menggigit bibir merahnya dan matanya yang cerah berkedip. "Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya punya pertanyaan sendiri. Mengapa kamu datang? Apakah Anda ingin saya tidak menikahi orang ini? Atau Anda ingin membawa saya pergi?" Dengan tekad yang bulat dan tak tergoyahkan, Hanli segera menjawab, "Tentu saja untuk membawamu pergi. Aku ingin kamu menjadi istriku. Tidak peduli siapa yang ingin mengambil orang yang kusayangi. Mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Itu adalah mimpi yang indah, tapi kapan aku pernah setuju untuk menjadi istrimu?" Nangong Wan tersipu dan dengan malu-malu menegurnya dengan tampilan yang menawan.
Hanli diam-diam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia baru dalam hal-hal seperti ini, akan lebih baik untuk tidak menyelidiki terlalu dalam. Segera, rasa malu Nangong Wan telah menghilang, dan dia tanpa ekspresi berkata, "Kamu harus tahu bahwa di tahun ujian oleh darah dan api, pikiran pertamaku adalah untuk memotongmu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya setelah kamu mengambil keperawananku. Setelah itu, saya akan menggunakan Vermilion Bird untuk mengubah tubuh Anda menjadi abu untuk memenuhi balas dendam saya. Bagaimanapun, saya telah menjaga kemurnian tubuh saya selama lebih dari 100 tahun, tetapi Anda datang dan mengambilnya. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki kebencian yang besar terhadapmu? Dari apa yang kamu katakan, aku seharusnya sudah mati." Hanli menggosok hidungnya dan mendapati dirinya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah itu dikatakan, wajah Nangong Wan menjadi merah dan dia dengan sedih menegurnya, "Tentu saja. Jika bukan karena suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan hatiku melunak, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah Anda percaya bahwa kultivator formasi inti begitu mudah ditangani?" Hanli menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Begitu Nangong Wan menjelaskan jejak dendam yang dia simpan terhadapnya, dia melanjutkan, "Setelah kami pergi dan kembali ke sekte, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya tidak dapat membuang citra Anda terlepas dari apakah itu selama kultivasi atau meditasi terpencil. Terlebih lagi, bayanganmu hanya menjadi lebih jelas dari waktu ke waktu, dan itu muncul lebih sering di pikiranku. Pada saat itu, saya menyadari bahwa Anda menjadi iblis pencobaan batin. Jika saya tidak mengusir Anda, saya khawatir kultivasi saya akan mandek selamanya. Hanya ada dua metode untuk mengusir iblis pencobaan. Aku harus menikahimu dan menjadi satu denganmu, memenuhi godaan, atau membuatmu menghilang dari dunia ini. Jika Anda tidak ada lagi, iblis batiniah secara bertahap akan memudar. Karena ada perbedaan yang terlalu besar dalam kultivasi, tidak mungkin untuk memilih yang pertama. Setelah lama siksaan batin, saya akhirnya mengatupkan gigi saya dan dengan tegas memutuskan untuk memusnahkan Anda. Tapi sebelum saya bisa melakukan ini, 6 sekte iblis Dao telah menyerang kami, dan saya menemukan Anda di kamp perang untuk sekte Yue. Anda adalah seorang kultivator yayasan pada saat itu, dan ini telah menyebabkan tekad saya goyah. Jika Anda dapat terus maju, saya merasa bahwa menjadi suami istri bukanlah hal yang mustahil." Hanli tersenyum pahit dan bergumam, "Jadi ternyata kamu ingin membunuhku saat itu. Ketika saya melihat Anda selama waktu itu, saya sangat senang melihat Anda, tetapi sikap Anda yang dingin dan terpisah adalah kebangkitan yang kasar. Itu membuatku tertekan selama beberapa hari setelahnya." Nangong Wan tersenyum setelah mendengar ini tetapi melanjutkan tanpa menjawab, "Sejak saat itu, sekte Yue menderita kekalahan besar karena pengkhianatan Spirit Beast Mountain. Masing-masing dari 6 sekte kemudian mulai mengevakuasi murid-murid mereka dari negara bagian Yue. Sebagai kultivator formasi inti termuda, saya awalnya termasuk di antara mereka yang dievakuasi, tetapi pada saat itu, saya memiliki teman baik di lembah Maple Kuning. Dalam surat kami, saya menemukan rencana kabur untuk rencana evakuasi leluhur Linghu. Saya tahu bahwa Anda kemungkinan besar berada di zona bahaya. Saya merasa terkejut dengan fakta ini dan hanya satu pikiran yang memenuhi pikiran saya, untuk menyelamatkan Anda. Ketika saya pergi, saya terlalu lambat. Pertempuran telah berakhir. Mayoritas murid sudah mati dengan hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Tidak tahu apakah Anda selamat atau tidak. Saya hanya bisa tanpa daya kembali ke sekte saya sendiri dan membantu para murid barisan belakang dalam perjuangan mereka melawan iblis Dao. Akibatnya, saya terluka parah melawan seorang kultivator formasi inti dan dikejar oleh beberapa junior. Saya pikir Anda harus tahu apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada orang seperti Nangong Bing di dunia ini. Saya hanya mengubah penampilan saya. Karena saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa seorang kultivator formasi inti seperti saya datang untuk menyelamatkan Anda dengan niat khusus untuk menikahi Anda. Selain itu, karena saya menyerap sebagian besar kultivasi Anda pada saat itu, bahkan lebih memalukan untuk mengungkapkan wajah saya yang sebenarnya kepada Anda. Namun saya tidak ingin Anda mengikuti saya kembali untuk bergabung dengan sekte bulan bertopeng. Saya hanya ingin Anda mengikuti saya sehingga saya dapat mengungkapkan penampilan saya yang sebenarnya dan membantu Anda dalam membentuk inti emas. Kami akan menikah setelah itu. Tapi siapa yang bisa mengira betapa serakahnya Anda? Atau mungkin karena keras kepala, bahwa Anda hanya akan mengambil batu roh. Anda telah membuat saya benar-benar tidak berdaya. Setelah itu dikatakan, ekspresi tipis muncul di wajahnya dan dia menatap tajam ke arah Hanli.
tapi bagaimana Han Li bisa merasakan secercah kebahagiaan dari matanya. Tentu saja, Han Li tidak bisa mengetahui bahwa jika dia setuju untuk mengikutinya kembali ke sekte bulan bertopeng, Nanggongwan pasti akan membicarakan prospek pernikahan. Namun, resolusi yang paling mungkin adalah bahwa dia akan dengan santai setuju untuk menjadi pendamping dao wanita lain, menyelesaikan iblis batiniahnya dengan cara yang mengecewakan. Orang yang menikahinya kemungkinan adalah seseorang yang secara pribadi dicari oleh Nanggongwan. Chapter 715, Teknik Penahan Jantung. Tidak banyak yang bisa dikatakan setelah kita berpisah. Saya kembali ke sekte bulan bertopeng. Begitu sekte saya mendapatkan pijakan di negara bagian Beiliang, saya menyelinap ke negara bagian Yue untuk menemukan Anda. Namun, informasi yang saya peroleh agak mengerikan. Saya hanya tahu bahwa Anda telah diburu oleh sekte roh hantu. Rincian konkret dari masalah ini tidak diketahui. Tidak lama kemudian, saya ditemukan oleh Iblis Dao dan dipaksa untuk kembali ke Aliansi 9 Bangsa. Setelah itu, saya tidak pernah memperoleh informasi tentang Anda. Saya percaya Anda mati dan iblis batin saya sehubungan dengan Anda secara bertahap menghilang. Sepanjang jalan, saya berhasil memadatkan jiwa yang baru lahir dan dengan lancar menjadi sesepuh dari sekte bulan bertopeng. Dan disinilah kita sekarang. Nanggongwan berbicara dengan nada tenang. Ekspresi Han Li berubah beberapa kali saat dia mendengarkan penjelasan Nanggongwan yang tidak tergesa-gesa. Di masa lalu, dia telah melakukan banyak hal yang sama sekali tidak dia ketahui, menyebabkan dia memandangnya dengan kehangatan yang lebih besar. Kasomahus, sesaat kemudian, Han Li tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan Wei Lichen ini? Nanggongwan dengan dingin tersenyum, Wei Lichen. Saya tidak sengaja bertemu dengannya saat dia bepergian beberapa tahun sebelumnya. Saya tidak menyukai dia. Dia tampak anggun dan mulia, tapi dia adalah pencuri munafik dan tukang merayu. Saya mendengar bahwa dia diam-diam melakukan teknik menggambar yin pada masing-masing dari 8 murid perempuannya. Dia kemungkinan besar menyimpan niat buruk untuk menikahiku. Itu sebabnya saya menolak permintaan pertamanya untuk menikah dengan saya. Menolak? Apa yang berubah? Han Li penasaran bertanya. Nanggongwan tidak langsung menjawab dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda tahu tentang 3 kultivator Nasen Soul yang hebat di selatan surgawi? Ekspresi Han Li berubah muram dan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, ada kultivator jiwa baru lahir yang terlambat di Dao Benar, Dao Iblis, dan Aliansi 9 Bangsa, masing-masing hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap transformasi dewa. Ini adalah bagaimana masing-masing dari 3 negara adidaya tetap pada pijakan yang sama. Adapun aliansi Dao Surgawi kami memiliki 2 sahabat Dao tahap jiwa baru lahir, pertengahan yang mahir dalam teknik kooperatif. Bersama-sama, mereka mampu dengan sulit menahan seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Apakah Wei Lichen ada hubungannya dengan salah satu dari mereka? Itu benar. Paman besar Wei Lichen adalah Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator hebat ini. Sebagai penatua peringkat tertinggi dari Aliansi 9 Bangsa, Wei Wuya ini mengolah seni kultivasi berbisa yang jarang terlihat. Dengan sapuan tangannya, ia mampu mengambil kehidupan lain tanpa kontak apapun. Kemampuannya yang luar biasa berada di luar imajinasi. Nanggongwan melipat jarinya dan tersenyum pahit. Han Li semberut dan kilatan jahat muncul dari matanya. Mungkinkah Wei Wuya ini secara pribadi mempersulitmu? Nanggongwan memasang ekspresi marah. Tidak, tapi Wei Wuya jelas terlibat secara pribadi. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi tetua agung sekte kami di masa lalu telah meninggal dan digantikan dengan senior martial sister yang lama. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia berpikiran cerdas dan biasanya bertentangan dengan saya. Meskipun kami bergaul dengan penatua kami yang lain, hubungan di antara kami sangat buruk. Ekspresi Han Li menjadi cemberut saat Nanggongwan hendak menyebutkan inti masalahnya. Setelah Nanggongwan menggertakkan giginya, dia berkata, setelah menolak permintaan pernikahan Wei Lichen beberapa kali, Wei Lichen secara pribadi menyebabkan Wei Wuya mengunjungi kakak bela diri seniorku ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang keduanya bicarakan, setengah tahun kemudian selama periode inkarnasi teknik inkarnasi esensi wanita saya, dia tiba-tiba menahan saya untuk memaksa saya menikah dengan Wei Lichen. Setelah beberapa saat terkejut, dia dengan tidak percaya berkata, apakah kakak bela diri senior Anda tidak sakit pikiran? Menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan kultivator Nasen Soul dari sekte yang sama. Nanggongwan menyeringai dan dengan mengejek berkata, bukankah itu benar? Saya tidak berharap dia menjadi gila sampai tingkat ini. Namun, sepertinya kondisi Wei Wuya benar-benar sulit untuk ditolak.
Saya kemudian menemukan bahwa selama sekte bulan bertopeng menyetujui pernikahan ini, 6 sekte tidak hanya akan berkembang keluar dari negara bagian Beiliang, tetapi Wei Il Ichen akan bersedia meninggalkan sekte pikiran mengalir setelah menikahi saya dan bergabung dengan sekte bulan bertopeng. Untuk dua manfaat ini dengan harga satu, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Terlepas dari niat saya, dia merilis informasi bahwa saya akan menikah dengan Wei Lichen dan bersiap untuk mengadakan perayaan, berharap untuk secara paksa menyimpulkan masalah ini sebelum dapat diubah. Jika saya ingin mundur nanti, saya tidak akan memiliki metode untuk melakukannya. Han Li dengan senang hati berkata, "Jadi ternyata kamu tidak setuju dengan masalah ini. Kata-kata Anda yang dengan sengaja ingin menikah ini mengejutkan saya." Nangong Wan memandang Han Li dan dengan sedih berkata, "Aku masih memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Bahkan setelah memadatkan jiwa yang baru lahir selama bertahun-tahun, mengapa Anda tidak mencari saya lebih awal? Jika Anda datang setahun lebih awal, masalah merepotkan ini bisa dihindari. Bukannya aku tidak ingin melihatmu, tapi lebih." Han Li memberikan penjelasan, tapi setelah beberapa saat, dia juga merasa ini benar-benar aneh. Bahkan jika kita memiliki kesan mendalam satu sama lain, kita bukanlah pasangan fana. Kita tidak bisa melepaskan semua nafsu kita dalam sekejap dan emosi kita berkobar seperti bintang. Untuk sikap kultivasi yang optimal, kultivator tidak punya pilihan selain melemahkan emosi kita dan mengubur sebagian besar dari mereka. Yang tertinggal hanyalah hubungan biasa dan datar yang langgeng. Tetapi ketika saya mendengar bahwa Anda masih hidup, saya merasa lebih dari bahagia dan menghabiskan 2 hari dengan mempertimbangkan dengan cermat sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima Anda sesuai dengan perasaan saya. Setelah dia mengatakan ini dengan nada lembut, Nangong Wan mengulurkan tangannya yang ramping dan meraih telapak tangan Han Li. Setelah beberapa saat hening, Han Li meletakkan tangannya yang lain di atas. Sensasi lembut tangannya menyebabkan dia merasakan sedikit kenyamanan. Nangong Wan tersipu dan dia dengan cepat menarik tangannya, dengan malu-malu memelototi Han Li dalam prosesnya. Han Li tidak mempermasalahkan ini dan hanya tersenyum, "Wan meskipun kamu terjebak di sini, dari seberapa tenang kamu seharusnya sudah memiliki rencana untuk melarikan diri. Kenapa lagi kamu tampak begitu bebas dari rasa khawatir?" Ketika Nangong Wan mendengar ini, dia tersenyum dan niat licik dikhianati dari matanya. "Kamu pemikir yang cepat. Ya, meskipun saya dalam tahanan rumah, hanya segelintir orang di eselon atas yang mengetahui hal ini. Murid biasa sama sekali tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, saya tidak akan bisa langsung menerima jimat transmisi suara dari Martial Nephew Tang. Namun, banyak pembatasan telah ditempatkan pada tubuh saya karena takut saya akan melarikan diri. Pembatasan lainnya tidak masalah bagi saya karena mereka ditempatkan tanpa pengetahuan tentang kemampuan luar biasa apa yang saya mampu setelah saya memasuki tahap Nasen Soul. Pembatasan umum ini dapat dihapus kapan saja, memulihkan kultivasi asli saya. Tapi ada satu batasan yang tidak mudah dibubarkan, teknik pengendalian jantung secara pribadi ditempatkan di tubuhku oleh sastra bela diri senior itu. Teknik ini adalah sesuatu yang dia siapkan dari sebuah catatan. Jika saya tidak mau menyetujui pernikahan, dia akan dapat menggunakan teknik ini untuk sementara mengendalikan saya. Dia bahkan menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menempatkan pembatasan, menciptakan jimat pembatasan yang berfungsi sebagai titik penting dari pembatasan. Melalui penggunaan medali pembatasan ini, aku tidak akan bisa lepas dari kendalinya dalam jarak 50 km darinya, kecuali jika dihancurkan. Untungnya, tidak ada jarak yang terlalu jauh antara kultivasi kami, dan dia hanya mampu mengendalikan saya untuk melakukan beberapa gerakan sederhana. Dia tidak akan memiliki kendali atas kekuatan sihir tubuhku. Han Li penasaran bertanya, "Kalau begitu rencanamu adalah?" Nangong Wan dengan lembut tersenyum dan tertawa kecil. Dia berkata dengan nada khawatir, "Saya awalnya berpikir untuk memulihkan kekuatan sihir saya ketika keamanan paling ringan, beberapa hari sebelum upacara akan dilaksanakan. Setelah itu, saya akan segera melarikan diri jauh. Selama saya berada di luar jangkauan jimat pembatasan, dia tidak bisa mengendalikan saya. Tetapi karena Anda di sini sekarang, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Bagaimanapun, Anda adalah pria yang ingin menikah dengan saya. Dari apa yang saya dengar, Anda dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultivator dengan tingkat yang sama. Anda harus cukup terampil." Han Li mengerutkan kening dan bergumam, "Teknik pengendalian jantung, pembatasan itu benar-benar merepotkan. Apakah ada metode lain untuk melarutkannya selain menghancurkan medali?" Mata cerah Nangong Wan berkedip dan dia dengan ceroboh berkata, "Bahkan jika tidak ada, biarkan saja. Bagaimanapun, kita akan jauh dari sekte bulan bertopeng.
Mata Han Li menyipit dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Dia dengan tegas berkata, "Tidak apa-apa, bukankah itu hanya jimat pembatasan? Itu harus dalam genggaman kakak bela diri senior Anda. Aku bisa pergi dan mengambilnya. Aku akan bisa melampiaskan kemarahan atas namamu juga." Nang Wan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, mengungkapkan sedikit kenakalan, "Aku hanya mengatakannya untuk menguji niatmu. Aku benar-benar tidak berniat menyuruhmu pergi dan mengambil jimat pembatasan. Kakak bela diri senior, saya adalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan dan memiliki kemampuan di luar para kultivator jiwa baru lahir awal seperti kita. Mari kita menyelinap pergi diam-diam. Paling buruk, saya hanya akan menghabiskan 10 tahun lagi untuk mengurangi formasi." Han Li terdiam. Waktu baginya untuk bersatu dengan wanita dunia lain ini akan segera datang. Sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa rekan Dao subscribe, like, komen, dan share video ini, agar tidak ketinggalan alur cerita novel selanjutnya. Sampai jumpa.